Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan kita, sampai jumpa dengan pembelajaran matematika. Kita masih membahas persamaan garis lurus yang bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C, dan bidang kajiannya yang akan kita bahas adalah persamaan garis melalui dua titik. Tapi sebelum kita mulai, boleh di subscribe dulu ya, supaya kalian dapat notifikasi apabila channel ini mengunggah video lagi. Mari kita mulai. Persamaan garis lurus melalui dua titik dengan rumus umum persamaan AX plus BY sama dengan C. Ada dua langkah penyelesaian, yaitu yang pertama adalah mengkonstruksi bentuk persamaan AX plus BY sama dengan C dari gradien dua titik. Nanti bentuknya akan menjadi AX plus BY. Jadi ini merupakan konstruksi persamaan. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan nilai C dari bentuk umum persamaan AX plus BY sama dengan C. Ya, C-nya ini, konstruksi ini kita cari nilai C-nya dengan mensubstitusikan konstruksinya dengan titik-titiknya ini. Boleh, karena ini ada dua titik, bisa titik pertama, bisa titik kedua. Jadi fleksibel ya. Mari kita mulai contohnya. Contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis lurus melalui 2,5 dan 3,9. Mari kita kerjakan. Kita ingatkan dulu bahwa langkah penyelesaian ini ada dua. Yang pertama mengkonstruksi sebuah persamaan yang akan kita bentuk. Yang kedua adalah menentukan nilai C. Mari kita langkah pertama dulu, yaitu mengkonstruksi persamaan. Nah, persamaannya dibuat dari apa? Ya dari dua titik ini. Ini kan dua titik. Dari dua titik ini kita akan menemukan sebuah perbandingan. Sebenarnya sih gradien, tapi saya tidak akan membuat sebuah gradien. Tapi dari dua titik ini kita akan membuat sebuah perbandingan untuk mengkonstruksi sebuah persamaan. Mari kita dipindahkan ya. Yang pertama, boleh dibolak-balik, boleh ini yang di atas atau yang ini yang di bawah. Tapi ini saya yang kedua ini, yang pertama ini, tapi dibalik juga tidak apa-apa. Nah, dari dua persamaan ini kita kurangkan. 3 dikurangi 2 itu 1. 9 dikurangi 5 itu 4. Jadi hasil pengurangan kedua koordinat itu adalah 1, 4. X-nya 1, Y-nya 4. Lalu kalau misalnya di waktu-waktu yang lalu kita membuat perbandingan berdasarkan gradien, kita juga akan membuat perbandingan berdasarkan gradien, yaitu Y per X. Y-nya 1, X-nya adalah Y-nya 4, X-nya 1. Jadi ditulis 4 per 1. Lalu kita mengalihkan silang. Kalau kemarin menentukan M gradien kita tidak perlu, ini hanya mengalihkan silang untuk mengkonstruksi. Jadi X dikali 4 menjadi 4X sama dengan Y dikali 1 menjadi Y. Lalu dipindahkan ruas menjadi 4X min Y. Nah, inilah yang disebut sebagai konstruksi persamaan yang akan kita bentuk. Nah, setelah langkah 1 selesai, kita menentukan C sebagai langkah yang kedua. Jadi C-nya sama dengan ya ini, konstruksi ini dimasukkan kemari. Jadi C sama dengan 4X min Y. Tinggal kita substitusikan salah satu titik saja, boleh titik yang ini, boleh juga titik yang ini, sama hasilnya. Boleh yang ini kita gantikan, misalnya X-nya dengan 3, Y-nya dengan 9, atau yang ini X-nya dengan 2, Y-nya dengan 5. Saya mau pilih yang ini saja ya. Sama dengan 4 dikali X-nya diganti 2. 4 kali 2 dikurangi Y-nya diganti ini 5. Jadi salah satu saja. Kalau ini 1 ya ini semua.
Lalu kemudian dihasilkan 8 dikurangi 5, hasilnya adalah 3. Nah, sampai di tahap ini ternyata sudah selesai menentukan 2 langkah. Yang pertama mengkonstruksi menghasilkan 4x min y. Yang kedua adalah mencari nilai c, didapatkan 3, sehingga kita tinggal menggabungkan saja dari 2 langkah tersebut menjadi sebuah persamaan. Jadi ini digabung dengan ini menjadi sebuah persamaan, sehingga persamaannya adalah ini masukkan sini, gabungkan sama dengan ini masukkan kemari. Nah, sehingga persamaan garis melalui 2,5 dan 3,9 dalam bentuk AX plus BY sama dengan C, ini persamaannya 4X min Y sama dengan 3. Dapat menggabungkan dari langkah pertama mengkonstruksikan, langkah yang kedua adalah menentukan nilai C. Mudah ya, simple, bisa dinalar dan gampang dipelajari. Oke, untuk lebih jelasnya kita beri contoh satu lagi. Mari kita lihat contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan garis lurus melalui min 1, min 8 dan 5, min 7. Jawab. Langkahnya tadi ada 2. Yang pertama mengkonstruksi sebuah persamaan. Yang kedua adalah menentukan nilai C. Mari kita langkah yang pertama mengkonstruksi persamaan. Titik-titik ini kita kurangkan ya, ini dikurangi ini. X dan Y nya silakan dipindahkan saja. Ini dulu boleh, ini dulu boleh, fleksibel. Hasilnya akan sama. Oke. Ini sebagai titik yang kedua, ini anggaplah sebagai titik yang pertama. Sehingga kalau X nya dikurangkan didapatkan 5 dikurangi min 1, hasilnya 6. Lalu min 7 dikurangi min 8, hasilnya adalah 1. Sehingga perbandingan Y banding X didapatkan Y nya 1, X nya 6. Y nya 1, X nya 6. Nah, habis langkah di sini kita mengalihkan silang. Jadi ini dikali ini, hasilnya adalah X. X dikali 1 hasilnya X. Sama dengan ini dikali ini. Y dikali 6 hasilnya adalah 6Y. Lalu pindah ruas sehingga menjadi X min 6Y. Inilah bentuk konstruksi persamaan yang akan kita buat. Langkah pertama kita sudah menyelesaikannya, menghasilkan X min 6Y. Lalu kita menuju ke langkah kedua, yaitu menentukan nilai C. Bagaimana nilai C-nya? Ya ini, konstruksi ini dipindahkan, dipasangkan. X min 6Y. Jadi C-nya itu X min 6Y. Dengan boleh ngambil X dan Y-nya di sini atau ini. Boleh. Pilih salah satu, hasilnya akan sama. Saya pilih yang ini ya, yang negatif agar kelihatan susah. Walaupun sebenarnya tidak. Oke, mari kita lihat nilai C-nya. X-nya kita gantikan. Gantikan dengan ini ya. Boleh ini, tapi saya mau ambil ini. X-nya diganti min 1. Dikurangi 6 dikali Y-nya diganti 8. Jadi hasilnya adalah min 1. Ini kali ini adalah plus. Jadi plus 48. Sehingga nilai C-nya didapatkan 47. Pada tahap ini sudah selesai. Langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua sudah selesai. Langkah berikutnya adalah tinggal membentuk persamaan. Menggabungkan dari hasil yang pertama ini dan hasil yang kedua ini C. Konstruksinya hasilnya kan sama. Jadi ini tinggal dipersamakan saja. Sehingga persamaan yang terbentuk adalah ini, pasang di sini. Sama dengan ini 47. Jadi X min 6Y sama dengan 47 adalah persamaan melalui persamaan garis lurus melalui min 1, min 8 dan 5, min 7 dalam bentuk AX plus BY sama dengan C.
cukup simpel ya, cukup mudah. Semoga ini juga menjadi bahan pertimbangan kalian untuk belajar, bahwa selalu ada cara lain untuk belajar matematika. Barangkali ini saja, saya hanya mengajarkan yang simpel, yang mudah. Semoga nanti bisa diikuti dan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, kita lanjut. Selesai ya. Kita akan membuat sebuah kesimpulan bahwa persamaan garis lurus melalui dua titik dalam bentuk AX plus BY sama dengan C, langkah penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, mengkonstruksi persamaan bentuk AX plus BY sama dengan C. Ini bentuknya jadi seperti ini. Lalu yang kedua adalah menentukan nilai C. Nah, nilai C ini diambil dari konstruksi yang sudah terbentuk pada langkah yang pertama. Kita tinggal mensubstitusikan salah satu titik, bisa titik yang pertama, bisa titik yang kedua, untuk mensubstitusikan, menggantikan X dan Y. Langkahnya cukup simpel. Dalam pelajaran saya cuma ada dua langkah. Nah, semoga ini juga bisa diingat-ingat, kalau perlu ditulis, dirangkum, sehingga ini akan menjadi ingatan yang suatu saat bisa kita pergunakan. Terima kasih pada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa untuk pembelajaran, bisa untuk melihat matematika dari sisi lain. Tidak seperti apa yang di buku saja, tidak. Belajar matematika bisa dengan cara lain. Semoga ini juga menginspirasi. Barangkali hanya sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.